Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Ayunazila. Saya dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Psikologi. Kali ini saya akan membahas tentang fakir berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan sebagai salah satu alat pemersatu bangsa. Keberagaman suku, ras, etnis di Indonesia menyebabkan negara Indonesia memiliki banyak sekali daerah. Oleh karena itu, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai alat pemersatu yang berfungsi untuk sarana komunikasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pesatnya kemajuan dan perkembangan zaman membuat budaya asing turut serta masuk ke budaya Indonesia. Budaya tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi tingkah laku masyarakat dan membuat masyarakat kehilangan jati dirinya. Salah satu contoh budaya asing yang masuk ke Indonesia adalah bahasa asing. Tentu tidak ada salahnya jika kita mempelajari bahasa asing untuk menambah ilmu pengetahuan. Namun, hal yang sangat krusial di masa sekarang adalah mulai hilangnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena masyarakat lebih cenderung menggunakan bahasa asing. Kali ini kita akan ke pembahasan masalah. 1. Pengertian fakir. Secara terminologi, fakir didefinisikan dengan berbagai macam makna, sesuai dari segi apa yang fakir itu ditinjau. Secara umum, fakir juga dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang atau lemahnya seseorang dalam melakukan sesuatu. Ketidakmampuan tersebut menyebabkan seseorang tidak memiliki apa-apa, baik pekerjaan maupun usaha. Yang kedua adalah pengertian kosakata. Menurut pendapat Henry Guntur Taringan, bahwa kosakata adalah kata-kata yang merupakan perbedaan perbendaharaan suatu bahasa. Sedangkan menurut pendapat Burhan Nurgiantoro, menyatakan bahwa kosakata adalah kekayaan kata yang dimiliki oleh suatu bahasa. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kosakata adalah semua kata yang terdapat dalam bahasa. Kosakata merupakan salah satu aspek kebahasaan yang harus diperhatikan dan dikuasai guna menunjang kelancaran berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik itu dalam lisan maupun dalam tulisan. Yang ketiga adalah pengertian padanan kata. Berdasarkan KBBI, padanan adalah keadaan seimbang atau sebanding, senilai, seharga, sederajat, sepadan, dan searti. Padanan kata adalah persamaan kata atau bisa disebut juga dengan sinonim. Padanan kata merupakan sebuah kata dengan memiliki bentuk yang berbeda, tetapi mempunyai makna yang sama atau mirip. Padanan kata atau sinonim memiliki 3 bagian. 1. Sinonim absolut, yang kedua sinonim proporsional, dan yang ketiga sinonim dekat. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Indonesia menggunakan bahasa asing. 1. Kondisi masyarakat penuturannya yang bilingual atau bahkan multilingual. Artinya, kondisi di mana seseorang penutur mampu menggunakan dua bahasa atau bahkan multi bahasa. Yang kedua, faktor globalisasi. Era globalisasi sekarang ini yang terjadi dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya telah mendorong penutur sebuah bahasa untuk secara berhasil dan berkomunikasi dan berinteraksi dengan penutur bahasa lain yang berasal dari negara lain, terutama negara yang berbahasa Inggris. Yang ketiga, faktor migrasi atau migration. Migrasi penduduk keluar dari daerah asalnya, baik karena pekerjaan, pendidikan, keluarga, maupun karena faktor lainnya, turut pula menentukan kelangsungan hidup bahasanya. Contoh bahasa Indonesia yang kata penggunaannya digantikan dengan bahasa asing. 1. Barcode. Barcode digunakan saat berkaitan dengan kebutuhan atau mendapatkan informasi tentang suatu produk atau barang di berbagai media. Padanan kosakata ini adalah kode batang. Laundry. Kata laundry ditemui di sekitar lokasi yang terdekat dengan tempat tinggal dan pemukiman. Banyak iklan bertebaran menggunakan kata ini, yakni kata penentu. Simpulan dari saya adalah, fakir adalah ketidakmampuan seseorang atau lemahnya orang dalam melakukan sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak memiliki apa-apa, baik pekerjaan maupun usaha. Kosakata merupakan himpunan semua kata-kata yang dimiliki dan dimengerti oleh seseorang serta digunakan untuk menyusun kalimat baru. Kosakata bahasa asing makin marak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut terjadi karena keegoisan paradigma masyarakat yang menilai bahwa penggunaan bahasa asing memiliki nilai yang lebih tinggi
dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Kosakata bahasa asing sering dijumpai dalam komunikasi sehari-hari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saran: masyarakat Indonesia diharapkan dapat menggunakan dan menerapkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan dengan menanamkan rasa cinta terhadap tanah air, sehingga masyarakat Indonesia dapat menghargai dan bangga terhadap bahasa Indonesia. Perasaan ini akan mendorong masyarakat untuk mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, peran dan tanggung jawab para pengajar juga sangat diperlukan. Para pengajar diharapkan dapat mengenalkan identitas Indonesia, yaitu bahasa Indonesia, kepada siswa didiknya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membiasakan para siswa untuk membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena di dalamnya terdapat khasanah kata bahasa Indonesia. Dengan begitu, pemahaman akan padanan kata bahasa Indonesia dapat meningkat.